Baik, sahabat Sonora, di siang hari ini Ica masih menemani ruang dengar Anda. Dan juga siang hari ini saya mau menyapa untuk Anda sahabat Sonora dan semua listener yang stay tune bersama kami masih di kebersamaan kita di edisi 30 Juni 2022. Untuk siang hari ini selama 1 jam ke depan, semua listener dan sahabat Sonora, Anda tergabung dalam perbincangan kami di siang hari ini yang membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu menyiapkan anak sebagai pemimpin. Tentunya bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio. Di sini sudah hadir narasumber yang pertama, sahabat sonora dan semua listener, ada Bapak Haji Yose Rizal SH, anggota Komisi D DPRD DIY. Selamat siang Pak Yose. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Baik, Pak Yose di sini tidak sendiri, small listener, karena sudah ditemani juga oleh Ketua DP3 AP2DIY, ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM. Selamat siang Ibu Erlina. Selamat siang Mbak Ica, selamat siang juga sahabat Sonora dan smart listener. Kabar pada sehat siang ya, hari Bu? ini. Alhamdulillah sehat. Baik, siang hari ini dengan topik yang menarik, ini menyiapkan anak sebagai pemimpin, karena memang ini ya untuk mengajarkan anak mempunyai mungkin rasa kepemimpinan ini memang harus dari dini gitu ya Bu ya. Iya, Sejak betul. dini, demikian. Dan tentunya untuk Anda yang stay tune bersama kami sahabat sonora dan semua listener, Anda bisa bergabung dalam perbincangan kami, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0817 5483200, bisa juga sambung via telepon kami di 0274557762. Baik, mengenai menyiapkan anak sebagai pemimpin, ini berbicara tentang anak gitu ya. Tentu ini tidak lepas dari pola asuh orang tua dan juga tentunya keluarga dan lingkungan sekitar, demikian. Tapi kalau berbicara tentang orang tua, setiap orang tua ini kan tentunya mendambakan anaknya ini bisa menjadi seorang pemimpin, demikian. Nah, pertanyaan saya ini Ibu Erlina dan Pak Yose, mungkin bisa diawali dengan definisi pemimpin ini sebenarnya seperti apa sih gitu ya, dan juga bagaimana sih cara menanamkan anak untuk bisa menjadi atau mempunyai jiwa pemimpin pada seorang anak, demikian. Saya ke Ibu Erlina dulu. Iya, jadi anak yang memiliki jiwa pemimpin gitu ya, punya kepemimpinan itu, atau orang yang memiliki jiwa kepemimpinan itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang yang bisa menginspirasi, bisa memotivasi orang lain yang ada di dalam timnya, kemudian juga bisa membimbing individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama gitu. Nah, ini memang ada yang bersifat bawaan gitu ya, yang memang secara genetik itu ada aja anak yang memiliki bawaan sebagai pemimpin, tapi juga ada yang perlu untuk dikembangkan. Nah, jadi kalau menurut para ahli itu ada yang nature tadi, secara genetis bawaan gitu, tapi ada yang nurture, artinya memang harus dipengaruhi, dikembangkannya itu dengan kondisi pengaruh lingkungan, pengaruh pengasuhan, pemberian fasilitas dan sebagainya, sehingga kemudian bisa mengembangkan sisi kepemimpinannya. Nah, dua-duanya ini kan ada di dalam individu gitu sejak dari dini. Nah, sehingga ini yang perlu untuk diperhatikan bagi para orang tua untuk kemudian bisa melakukan assessment terhadap anaknya gitu. Apakah si anak itu sudah memiliki bakat bawaan sebagai pemimpin atau belum? Kalau belum, maka kemudian ketika orang tua menginginkan anak-anaknya menjadi pemimpin, maka kemudian harus melakukan berbagai hal. Baik itu situasi kondisinya di dalam keluarga harus kondusif, kemudian lingkungannya, sekolahnya dan sebagainya, sehingga kemudian berkembang bakat kepemimpinan, berkembang sisi-sisi kepemimpinan di dalam anak ini. Nah, tapi kalau anak-anak yang sudah memiliki bawaan sebagai pemimpin, memang gosoknya lebih gampang begitu ya. Tetapi juga kalau anak memiliki bawaan sebagai pemimpin, tetapi lingkungannya tidak dibuat kondusif, juga tidak akan cukup bisa menjadi pemimpin yang baik. Gitu. Ya, pada dasarnya setiap orang kan punya kecenderungan untuk bisa menjadi pemimpin, cuma pemimpin yang baik atau pemimpin yang kurang baik atau tidak baik begitu kan. Nah, peran orang tua menjadi sangat penting, selain peran sekolah dan peran lingkungan masyarakat.
Nah, memang semuanya kan berpengaruh terhadap tumbuh kembang ya. Sejak dini itu perlu diperhatikan begitu, karena anak-anak ini memerlukan banyak sekali bagaimana supaya bisa mengenali bakat minat atau potensinya, menggali potensinya, kemudian mengembangkan potensinya itu sehingga kemudian memiliki kelebihan-kelebihan, termasuk diantaranya kelebihan untuk menjadi pemimpin tadi. Baik, baik. Kalau dari Pak Yosi sendiri, bagaimana Pak? Ya, bahwa asumsi dasar yang harus kita berikan apresiasi dulu adalah bahwasanya anak untuk menjadi pemimpin ini bukanlah sesuatu hal yang gampang ya, bahwa anak adalah harapan bangsa dan bangsa yang baik adalah yang selalu melakukan regenerasi. Untuk anak-anak bangsa kita ini memang tentunya perlu tiga sisi yang mendamping dia untuk memunculkan jiwa kepemimpinan itu. Nah, pertama dia akan dibentuk oleh lingkungan keluarga, lingkungan keluarga. Lantas setelah itu nanti dalam perkembangannya nanti dia akan dibentuk oleh lingkungan pendidikannya. Nah, setelah itu nanti dia akan dituntun oleh oleh pemimpin-pemimpin elit-elit bangsa ini untuk menuntun dia kepada arah kepemimpinan itu gitu. Seperti itu. Baik. Kalau untuk mungkin alasan-alasan lain mungkin Pak Pak Yose, apa sih sebenarnya alasan penting gitu ya untuk kita, untuk orang tua menyiapkan anak sedini mungkin gitu ya untuk punya mungkin ini ya jiwa kepemimpinan demikian ini Pak Yose? Ya, bangsa yang baik itu memang seperti apa yang saya sampaikan tadi adalah memikirkan regenerasi itu tadi gitu. Nah, maka dengan misalnya kita menanamkan jiwa kepemimpinan, bakat kepemimpinan itu adalah satu keharusan. Lah, bangsa yang besar itulah bukan bangsa yang secara geografis luas, penduduknya banyak, lantas misalnya SDM-nya banyak, tapi juga dari kualitas SDM-nya itu juga sangat berpengaruh gitu loh kepada anak tiri. Maka tidak salah misalnya negara mencanangkan pendidikan karakter itu tadi yang dibingkai yaitu dari kegiatan sehari-hari gitu loh. Nah, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yose. Mungkin dari Ibu Erlina ada tambahan mengenai alasan-alasan lain mungkin Bu, pentingnya untuk orang tua ya, ini mengajarkan kepemimpinan sejak dini untuk anaknya gitu. Iya, penting sekali ya orang tua menanamkan kepemimpinan sejak dini seperti yang disampaikan Pak Yose tadi. Artinya nilai-nilai itu sangat penting karena itu yang nanti akan membentuk perilaku dan karakter. Maka di dalam keluarga itu sedari dini gitu, dari kecil memang perlu untuk anak-anak ini diajarkan nilai-nilai bagaimana dipahami kemudian diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian menjadi kebiasaan gitu. Nah, ketika sudah menjadi kebiasaan kan dimanapun si anak itu berada, itu akan menerapkan nilai-nilai yang diserap dari edukasi di tingkatan keluarga. Tetapi juga di sekolah tadi juga penting selain di keluarga ya, karena anak-anak ini kan mengalami fase-fase pertumbuhan baik secara fisik maupun secara psikis. Kalau fisik sudah pasti sudah bisa kita lihat ya, tetapi secara psikis anak-anak ini kan dari dini tadi ada masa-masanya di mana tahapan psikologisnya itu yang sangat berpengaruh terhadap diri anak adalah orang yang terdekat, orang tua biasanya. Nah, masih ada ketergantungan secara psikis terhadap orang tua sehingga penanaman nilai oleh orang tua itu menjadi sangat penting. Tetapi di masa berikutnya ketika sudah di sekolah dan sebagainya, terutama di masa remaja, si anak ini di dalam kondisi psikis yang gampang sekali dipengaruhi oleh orang luar, teman sebaya, dipengaruhi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya, termasuk guru, pendidik dan sebagainya. Nah, sehingga di sekolah pun juga penting untuk kemudian sistem pendidikan yang ada di sekolah itu benar-benar bisa membuat anak ini bisa mengembangkan sisi kepemimpinannya. Nah, ada banyak hal sebenarnya yang terkait dengan kepemimpinan, baik itu bagaimana mengajari anak-anak untuk punya visi atau punya tujuan atau impian gitu ya.
Nah, dari kecil itu oleh keluarga, tapi ketika sudah di sekolah juga didukung, selain oleh keluarga juga oleh sekolah. Bagaimana anak-anak ini dilatih untuk punya visi atau mimpi yang akan diraih. Kemudian bagaimana perencanaan untuk bisa mencapai mimpinya itu. Strateginya bagaimana, itu kan perlu juga untuk diajarkan. Dibuka pemahamannya, sehingga si anak kemudian juga punya kemampuan untuk bisa memilih dan memutuskan. Akan memilih strategi yang mana untuk bisa mencapai mimpinya tadi. Nah, itu perlu untuk kemudian didampingi terus-menerus supaya tidak salah arah tadi. Kemudian juga perlu untuk di sekitar anak ini ada profil atau tokoh yang bisa menjadi panutan. Artinya orang-orang di sekitarnya juga kemudian bisa menjadi contoh tauladan. Karena di masa anak-anak ini kan gampang sekali meniru. Ya. Nah, sehingga orang-orang di sekitarnya juga harus yang ditiru adalah yang baik-baik gitu, yang bisa terlihat oleh anak adalah yang baik gitu. Jangan justru menampakkan yang tidak baik, karena yang tidak baik juga akan ditiru di masa-masa anak-anak yang gampang dalam kondisi psikis yang suka meniru tadi. Nah, kemudian juga kedisiplinan. Nah, kedisiplinan sudah tentu juga harus dimulai dari tingkatan keluarga, kemudian sampai di sekolah tadi. Sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadi budaya, kan lebih gampang kemudian tanpa disuruh, tanpa harus kemudian ditunjukkan bukti pelanggaran dan sebagainya, itu sudah kemudian bisa melakukan hal-hal sesuai tertibnya, itu sesuai aturannya, itu tidak perlu untuk kemudian harus disuruh-suruh dan sebagainya. Kemudian juga anak-anak ini perlu untuk didengar pendapatnya. Nah, supaya mereka pede gitu ya, percaya dirinya. Sebagai seorang pemimpin nantinya itu mereka harus punya kepercayaan diri yang kuat. Karena pemimpin ini kan diikuti oleh para bawahannya gitu, sehingga dia harus pede gitu. Untuk bisa percaya diri sudah tentu si anak ini harus tumbuh kembangnya itu ada di lingkungan yang membuat dia percaya diri, penuh kasih sayang, punya keyakinan kuat bahwa dia tidak sendirian gitu. Ada orang-orang yang mendampinginya, ada orang-orang yang kemudian bisa berbagi, bisa mengkoreksi, kemudian bisa memberikan ide-ide lain gitu, sehingga wawasan dan percaya dirinya juga bisa meningkat. Nah, ada banyak hal-hal lain sebetulnya untuk bisa mendorong anak-anak ini supaya menjadi pemimpin. Oke, baik. Ibu Erlina dan Pak Yose, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Kita jeda sesaat. Dan ini juga sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, nanti akan kami ulas pertanyaannya satu persatu, sahabat Sonora dan semua listener. Untuk Anda yang belum bergabung, masih kami tunggu di 0817 5483200. Kami jeda sesaat, stay tune di Sonora FM Yogyakarta. Baik, sahabat Sonora, kita masuk di sesi yang berikutnya. Di sesi yang kedua ini Anda bisa bergabung di 0817 5483200. Untuk Anda pun semua listener yang stay tune bisa bergabung juga melalui telepon di 0274 557762. Baik, masih mengenai perbincangan kami di siang hari ini, menyiapkan anak sebagai pemimpin. Oke, saya ke Ibu Erlina lagi nih mengenai ini ya, usia anak yang mungkin yang sudah pas gitu, dikatakan pas untuk bisa kita ajarkan gitu ya Pak Yose ya, untuk ditanamkan jiwa kepemimpinannya ini dari usia berapa, demikian? Sebetulnya sejak dini Mbak, artinya dari mulai umur sejak 2 tahun itu sudah cukup. Artinya anak-anak ini sudah bisa memahami begitu ya, baik verbal maupun non verbal. Memang itu juga harus dilatih gitu. Kalau orang-orang tua kita dulu gitu, itu kan caranya adalah melalui dongeng, melalui lagu, melalui macam-macam gitu, permainan-permainan tradisional dan sebagainya. Nah, orang-orang tua sekarang itu menjadi lebih punya tantangan lebih gitu ya, karena sudah era modern. Anak-anak ini sudah mulai mengenal yang namanya TV, yang namanya gadget kadang-kadang ya.
kemudian hal-hal lain yang lebih menarik mungkin. Tetapi orang tua memang harus jangan putus asa, tetap harus menanamkan nilai-nilai kepemimpinan ini kepada anaknya sejak dini dengan berbagai cara tadi. Memang salah satu kesulitan lainnya dari orang tua adalah tersedianya waktu gitu ya. Seringkali kedua orang tua juga bekerja, sehingga kemudian menyerahkan pendidikan atau pengasuhannya di rumah itu tadi pada yang mengasuh lainnya yang bukan orang tua. Nah, maka memang menjadi double juga orang tua, selain kemudian bisa melakukan pengasuhan untuk menumbuhkan sisi-sisi kepemimpinan anak, juga harus mendidik yang mengasuh tadi, supaya bisa memberikan pengasuhan yang baik lagi. Nah, memang sejak dini itu perlu ditanamkan karena anak-anak ini kan sudah mulai senang eksplorasi gitu ya, meskipun masih kecil gitu. Sehingga itu diarahkan gitu. Diarahkan dengan cara-cara sesuai dengan umurnya, gitu, sesuai dengan tingkatan psikologis apa anak-anak itu. Nah, dalam hal ini orang tua menjadi wajib untuk tahu, untuk bisa memahami kondisi-kondisi psikologis sesuai dengan perkembangan usianya, sehingga kemudian bisa tepat melakukan bagaimana merangsang mengembangkan jiwa kepemimpinan itu dengan cara yang tepat pula, karena anak-anak ini jangan sampai kemudian dipaksakan melakukan sesuatu gitu ya. Saking pengennya orang tua supaya anaknya nanti jadi pemimpin, tetapi kemudian memberikan sesuatu secara jauh lebih dini yang belum waktunya, itu kan menjadi tidak bagus nanti. Anak-anak bisa menjadi tertekan, menjadi seperti dipaksa dan sebagainya. Dan kondisi masing-masing anak sudah tentu berbeda. Dalam satu keluarga dengan jumlah anak yang lebih dari satu pun itu bisa berbeda-beda situasi atau kondisi si anak. Karena masing-masing anak membawa gen sendiri-sendiri gitu ya, meskipun orang tuanya sama gitu. Nah, maka memperlakukan anak secara tepat ini ya itu merupakan sesuatu yang harus dipelajari, Mbak. Melihat dari si anak mengassessment gitu ya, melihat anak, kondisi anak dan sebagainya, kemudian bisa melakukan sesuai dengan apa yang nyaman bagi anak. Sehingga anak merasa tidak terpaksa melakukan hal-hal yang diinginkan tadi gitu. Dan sesuai dengan nantinya perkembangan usianya, ketika si anak sudah bisa diajak ngobrol, ngomong begitu, ya orang tua juga selain mengeksplorasi anak juga wajib nanya gitu, wajib berkomunikasi dengan anak, apa yang nyaman bagi anak, apa yang diinginkan, apa yang kemudian membuat anak itu ingin mengembangkan diri lebih ya, gitu dan sebagainya, sehingga tercapailah gitu kesepakatan antara orang tua dan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak. Oke, baik. Kalau saya ke Pak Yose sekarang, Pak, kalau untuk faktor-faktor yang kiranya ini bisa menghambat gitu ya, menghambat atau bisa mempengaruhi pembentukan sikap kepemimpinan pada anak ini seperti apa, Pak Yose? Ya, bisa saja. Terutama di dalam keluarga ya. Di dalam keluarga itu kan adalah merupakan strata awal untuk memberikan bekal-bekal untuk kepemimpinan tadi. Di dalam keluarga itulah kita mengawali, memberikan bagaimana caranya memberikan kepercayaan kepada anak kita tadi, itu cara-cara memimpin misalnya. Lantas contoh misalnya ketika misalnya ada saudaranya yang datang, lantas kita suruh misalnya memberikan salam segala macam, itu kan bagian. Nah, maka saya lebih fokus ke misalnya ketika di tahun 87 di 2017 Pak Presiden mencanangkan itu pendidikan karakter tadi gitu loh. Nah, pendidikan karakter itu tidak hanya di dalam keluarga yang sifatnya informal. Nah, ketika misalnya sudah formal, nah itu didapatkan lebih banyak di sekolahan gitu ya, di dunia pendidikan gitu loh. Maka yang ketika misalnya pembentukannya itu adalah dalam keluarga, nanti yang membentuknya itu adalah di dunia pendidikan, lantas yang menjadikan dia pemimpin itu adalah yaitu ada panutan itu dari pemimpin-pemimpin bangsa gitu. Oke. Baik, kalau dari sudut pandang Pak Yose sendiri gitu ya, mengenai karakter ini ya untuk anak yang pas gitu Pak Yose. Karakter seperti apa sih yang penting ya gitu, yang harus dimiliki seorang anak gitu untuk bisa menjadi pemimpin? Ya, terutama dia punya jiwa kepemimpinan, itu yang pertama. Yang kedua, memang dia memiliki rasa kesabaran misalnya. Karena seorang calon pemimpin itu memang
dituntut untuk sabar kan Iya, begitu. iya, betul. Jadi dia harus sabar. Di samping itu juga tidak terlepas dari kapasitas intelektual dia ya. Misalnya di dunia pendidikan gitu loh. Nah, maka ada Perda DIY, tidak salah saya di tahun nomor 15 di tahun tidak salah saya berapa 16 ya. Itu diwajibkan kepada anak-anak kita pendidikannya harus ditempuh sampai 12 tahun gitu loh. Nah, itu salah satu bagian menjadi frame bagaimana anak-anak kita itu tidak sekadar ala kadarnya saja gitu, tapi jenjang pendidikannya harus ditempuh gitu loh. Nah, setelah itu juga termasuk dengan saudara-saudara kita yang disabilitas kan, adanya Perda yang tahun 2022 kemarin nomor 3, yaitu memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang disabilitas itu yang cerdas, nah untuk lebih berkreasi dan berinovasi lagi gitu loh. Nah, jadi dunia pendidikan itu juga akan menentukan salah satu dari kepemimpinan tadi gitu loh. Baik, baik. Saya ingin dengar tanggapan dari Ibu Erlina nih, tapi nanti kita sambung di sesi berikutnya ya Ibu ya, karena waktunya ini juga nanti akan terputus kalau diinformasikan sekarang ini Bu Erlina. Nanti kita sambung di sesi berikutnya. Untuk Anda Sobat Sonora dan semua listener yang ingin bergabung, masih kami persilahkan di 08175483 200 atau bisa sambung via telepon di 0274 557762. Kami akan kembali untuk Anda setelah jeda yang berikut. Baik, Sobat Sonora dan semua listener, kita masuk di sesi yang ketiga dan masih mengundang Anda untuk bergabung dalam perbincangan kami melalui WhatsApp di 08175483 200. Bisa juga nanti disambung via telepon di 0274557762. Baik, setelah tadi sempat terjeda gitu ya karena harus iklan. Nah, saya ingin dengar tanggapan dari Ibu Erlina sendiri mengenai faktor-faktor mungkin Ibu yang mempengaruhi pembentukan sikap kepemimpinan untuk anak gitu ya. Dan juga nanti karakter yang pas kiranya ini seperti apa sih Bu yang harus dimiliki seorang anak gitu. Ya, jadi ketika anak kita harapkan menjadi pemimpin, sudah tentu dia harus tumbuh rasa dihargainya. Karena jangan sampai kemudian ketika dia menjadi pemimpin nantinya minder gitu ya, tidak tumbuh PD-nya tadi. Jadi karena dia akan menjadi orang yang berpengaruh, yang mempengaruhi lingkungannya atau timnya, maka ya memang harus tumbuh rasa dihargai. Nah, untuk anak-anak yang seperti ini kan tumbuh kembangnya di dalam keluarga kan, suasana rumah atau keluarganya kan harus hangat gitu ya, penuh kasih sayang, penuh cinta kasih gitu, sehingga kemudian dia terbiasa untuk kemudian mendapatkan perhatian dan memberikan perhatian dengan adanya kasih sayang dan kehangatan itu, sehingga kemudian ketika dia harus memimpin nantinya itu dia memberikan perhatiannya secara tulus. Sudah belajar begitu gitu, sehingga kemudian dia akan bisa memberikan keuntungan bagi orang-orang yang ada di dalam timnya atau yang dipimpinnya, karena kan pemimpin ini kan harus bisa memberikan manfaat bagi yang dipimpinnya gitu. Jadi kalau kita sebelum menjadi pemimpin itu kan kita perhatiannya pada diri sendiri ya, bahwa kesuksesan itu adalah kesuksesan kita sendiri. Tetapi ketika sudah menjadi pemimpin, maka nilai kesuksesan itu diukur dari apakah dia bisa memberikan manfaat, menumbuhkan orang-orang yang ada di lingkungannya yang dipimpinnya gitu. Sehingga itu penting untuk bisa tumbuh harga diri. Kemudian juga dia harus dikembangkan juga rasa-rasa untuk memiliki dan dimiliki, sehingga kemudian ini menumbuhkan rasa aman gitu ya bagi si calon pemimpin tadi gitu. Ketika dia sudah tumbuh rasa amannya, maka dia akan memandang orang-orang lain itu bukan sebagai ancaman, ya. Sehingga
orang-orang yang dipimpinnya itu akan nyaman, dibantu, didorong, ditumbuhkan gitu, sebagai teman, sebagai orang yang memang berelasi dengannya, bukan sebagai ancaman yang kemudian harus diberikan perintah-perintah secara otoriter begitu ya. Nah, itu bagaimana supaya timnya nanti bisa solid gitu, berjuang bersama-sama. Kemudian juga karena harus memiliki tujuan hidup ya, maka memang harus dilatih juga dari kecil. Bagaimana hal-hal kecil itu ditumbuhkan gitu, sehingga kemudian si anak ini punya tujuan, ingin melakukan apa itu punya tujuannya. Karena nantinya sebagai pemimpin dia kan menjadi orang yang diikuti gitu. Sehingga kalau yang diikuti nggak punya tujuan, nanti bagaimana mungkin gitu. Kemudian orang yang mengikutinya itu kemudian bisa punya target sesuatu yang menjadi tujuan tadi. Ada banyak hal lainnya. Jadi memang harus ditumbuhkan hal-hal yang terkait dengan bagaimana bisa mendengarkan. Karena sebagai pemimpin dia harus mendengarkan orang-orang yang dipimpinnya. Untuk kemudian bisa dari mendengarkan banyak pihak tadi, bisa kemudian memutuskan secara tepat gitu. Kalau nggak mau mendengarkan kan sulit, jadi egonya yang muncul gitu, hanya pendapatnya sendiri yang kemudian menjadi keputusan. Nah itu kan tidak baik sebagai pemimpin. Kemudian juga harus belajar hal-hal baru, karena pemimpin itu harus punya wawasan yang luas. Jadi ketika memutuskan sesuatu itu bisa komprehensif dengan banyak pertimbangan hal-hal yang sudah dipelajarinya gitu. Selain tadi mendengarkan dari orang-orang lain. Jadi termasuk pemimpin ini juga harus bisa menangkap, tidak hanya mendengarkan secara verbal, tetapi dari kecil juga harus dilatih calon-calon pemimpin kita itu, anak-anak kita itu, untuk bisa menangkap hal-hal yang non-verbal juga, gerak-gerik, mimik muka dan sebagainya. Sehingga selain yang verbal, dia harus bisa menangkap apa sih sebetulnya keinginan atau kemauan orang yang sedang kita ajak bicara gitu ya. Sehingga hal-hal itu juga bisa ikut memperkuat sisi kepemimpinannya ketika dia harus memutuskan sesuatu dari sisi menyerap secara verbal maupun non-verbal tadi. Baik, kalau terkait dengan fasilitas Ibu, ini kan pasti dari lingkup yang kecil dalam artian keluarga atau orang tua ini kan juga pastinya sudah memberikan fasilitas semampu mereka demikian. Betul. Tapi kalau kita berbicara tentang pemerintah ini kan juga pasti akan ada turut sertanya dari pemerintah untuk menyiapkan gitu ya, menyiapkan anak-anak untuk bisa menjadi seorang pemimpin demikian. Kalau berbicara tentang fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk menyiapkan anak sebagai pemimpin ini seperti apa demikian? Yang pasti adalah fasilitas-fasilitas untuk bagaimana keluarga itu bisa berkembang dengan baik gitu ya. Baik itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan edukasi keluarga, ketahanan keluarga, layanan aduan seandainya memiliki masalah gitu, layanan untuk mediasi konflik dan sebagainya. Kemudian ketika itu di sekolah sudah banyak sekali program yang diluncurkan untuk bisa mengedukasi siswa-siswi ini di dalam belajar meningkatkan potensi dirinya di sekolah. Kemudian kalau yang di masyarakat, pemerintah juga memfasilitasi dalam bentuk tempat-tempat publik untuk berkegiatan gitu ya. Salah satu kegiatannya ya dalam rangka untuk menumbuhkan sisi kepemimpinannya. Mereka kemudian bisa saling bersosialisasi, anak-anak ini saling berelasi, saling mengambil pengalaman dari kerja tim gitu secara bersama-sama tadi, membuat planning-planning dalam kelompok-kelompok gitu, memutuskan sesuatu, kemudian mengeksekusi dalam bentuk kegiatan-kegiatan mereka sendiri atas inisiasi mereka sendiri. Nah ini kan juga berlatih kepemimpinan dengan memanfaatkan ruang-ruang publik yang tersedia, yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Baik, terima kasih Bu Rina. Dari Pak Yose mungkin mau menambahkan terkait dengan fasilitas pemerintah yang diberikan ini, Pak Yose. Ya, kalau fasilitas pemerintah saya kira udah cukup banyak ya. Artinya pendidikan ekstrakurikuler ada di situ, ada misalnya ada lomba pidato segala macam. Lantas itu kan bagian dari kegiatan program pendidikan untuk memberikan bagaimana anak-anak kita itu belajar misalnya untuk dia menepa dirinya gitu. Banyak sekali program-program pemerintah udah banyak sekali. Baik, kalau terkait dengan ini ya Pak ya, karena kan kita mempersiapkan anak ini sedini mungkin gitu ya untuk bisa mempunyai jiwa kepemimpinan demikian. Ini kan anak juga pasti akan bertumbuh ya Bapak Ibu seperti itu. Ini
ketika mereka memasuki usia mungkin bisa dibilang remaja, otomatis kan mungkin mereka punya pemikiran sendiri gitu ya, bagaimana untuk menentukan arah atau mungkin ingin lebih banyak tahu terkait hal-hal baru demikian. Kalau menurut Pak Yosi sendiri dan Bu Erlina, ini ketika anak sudah memasuki remaja demikian, apakah memang upaya pemerintah untuk menguatkan jiwa kepemimpinannya ini sudah ditanamkan pada anak sejak dini ini atau anak remaja ini nanti akan seperti apa begitu? Ya, salah satu contohnya adalah program pemerintah untuk mendampingi anak-anak ini yang namanya Forum Anak Daerah. Baik di tingkatan DIY ada Forum Anak Daerah, kemudian di tingkatan kabupaten kota juga ada Forum Anak Daerah yang tingkat kabupaten kota, sampai ke desa atau kelurahan itu ada Forum Anak Desa gitu. Nah, kecamatan juga ada ya, atau Kapanewon gitu. Nah, ini salah satu dalam rangka untuk menumbuhkan ataupun mengembangkan bakat-bakat kepemimpinan yang ada di anak. Nah, program-program untuk mereka itu selain edukasi, pelatihan-pelatihan, kemudian diajak termasuk ke dewan, berdiskusi dengan bapak-bapak, ibu anggota dewan, kemudian mereka membuat pernyataan ataupun deklarasi dan sebagainya, menyampaikan juga kepentingan kebutuhan dari anak-anak gitu, artinya anak-anak secara luas. Karena Forum Anak Daerah ini kan sebagai pelapor dan pelopor. Nah, jadi menyuarakan kepentingan dan kebutuhan anak-anak gitu. Sehingga mereka menyerap aspirasi dari anak gitu. Berarti kan mereka harus berdiskusi dengan banyak kelompok gitu ya, untuk bisa menyerap itu. Kemudian mendiskusikan di tingkatan mereka, kemudian mengakumulasi menjadi sebuah pernyataan ataupun deklarasi ataupun masukan-masukan yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait. Bisa kepada dewan tadi, supaya nanti di dewan juga muncul kebijakan untuk program-program yang harus dilakukan oleh Pemda dan sebagainya, maupun juga mereka keliling ke Pemda, ke OPD-OPD untuk menyuarakan sesuai dengan OPD apa sektornya begitu. Kalau tentang KPU-an misalnya, mereka akan menyuarakan misalnya terkait dengan ruang-ruang publik yang ramah anak, terkait dengan kebudayaan supaya mereka difasilitasi untuk balai-balai budaya dengan program-program untuk kebudayaan misalnya seperti itu, sehingga jiwa kepemimpinan mereka terasah di situ, dari mulai menyerap tadi sampai kemudian menyuarakan. Oke, baik. Dari Pak Yosi ada tambahan terkait dengan ini mungkin? Ya, saya kira dengan ada fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintah ini, kita harapkan memang memberikan dampak positif kepada anak-anak kita gitu. Artinya regenerasi ya. Lantas program-program pemerintah cukup banyak yang untuk generasi muda ini, agar misalnya di masa remaja ini nanti tidak salah arah ya. Maka kegiatannya seperti apa yang disampaikan oleh Bu Erlina tadi, ada kegiatan budaya dan seni gitu. Artinya waktunya itu terpakai bukan untuk bermain, tapi terpakai untuk kegiatan seni dan budaya, dan mungkin olahraga misalnya. Nah, itu macam-macam kegiatan gitu. Ya. Kalau di sekolah kita mengenal OSIS, Mbak ya. Salah satu organisasi yang ada di sekolah itu OSIS itu juga dalam rangka untuk mengasah jiwa kepemimpinan. Kelompok yang lain misalnya PIK-R yang ada di sekolah-sekolah yang mengasah juga bagaimana mereka memahami terkait dengan reproduksi, kemudian bagaimana mereka menyuarakan, bagaimana mereka mempengaruhi dan sebagainya, seperti itu. Nah, kalau di masyarakat misalnya Karang Taruna, kemudian juga sanggar-sanggar seni begitu ya. Itu juga mereka berlatih di situ jiwa kepemimpinannya, tidak hanya sekedar berlatih seninya begitu. Karena setiap mereka berkumpul itu juga ada hal-hal yang bisa mereka pelajari untuk mengembangkan jiwa kepemimpinannya. Lalu kelompok-kelompok yang lain lagi yang kecil-kecil. Dan tentunya sudah banyak sekali gitu ya untuk dari anak-anak, mungkin anak-anak yang remaja ini sudah mulai beraktivitas di luar, dan tentunya ini banyak fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan atau mungkin untuk bisa bergabung demikian. Dan nantinya monggo Ibu. Dan memang perlu kepedulian, Mbak. Jadi karena anak-anak ini kan tidak hanya ada di keluarganya, di rumah atau di sekolah, tapi mereka juga keluar kan, kemana-mana gitu, bahkan ke mall dan sebagainya, selain tempat-tempat publik tadi. Sehingga memang kita harapkan pihak-pihak itu juga menyediakan tempat yang ramah anak, sehingga kemudian tumbuh
hal-hal yang positif dalam diri anak gitu. Kalaupun itu ke mall, ya banyak hal yang bisa diserap secara positif juga, ke bioskop, selain ke tempat-tempat wisata gitu. Nah, masing-masing pengelola dari tempat-tempat ini yang bertanggung jawab itu harus memahami bagaimana bisa menumbuhkan atau mengembangkan anak-anak secara baik. Baik, nanti akan kami lanjutkan lagi untuk perbincangannya di sesi yang terakhir, Ibu Erlina dan Pak Yose, dan juga nanti kita akan merespon beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dan tentunya sahabat Sonora dan semua listener, stay tune sampai di penghujung perbincangan kami siang hari ini di Sonora FM Yogyakarta. Radio Sonora. Sobat Sonora dan semua listener, masuk di sesi yang terakhir. Tapi sebelum saya mau membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini, saya mau ke Ibu Erlina dan Pak Yose lagi terkait dengan untuk anak-anak sekarang ini kan sangat mudah sekali begitu ya mengakses yang namanya gadget, menggunakan gadget atau mengakses sosial media, demikian. Dan kalau dari Ibu Erlina dan Pak Yose, bagaimana sih mungkin ini ya bisa menanggapi begitu, bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan sosial media dan juga gadget agar dapat digunakan untuk melatih jiwa kepemimpinan anak gitu, jadi tidak untuk hal-hal yang tidak penting begitu ya. Monggo dari Ibu Erlina. Yang penting adalah didampingi, ya itu kuncinya begitu. Anak-anak jangan dibiarkan sendiri bebas mengakses gadgetnya gitu, mengakses sosial media tanpa didampingi, karena anak-anak ini kan masih dalam kondisi psikis yang memang harus ditemani gitu ya, supaya bisa mengaksesnya itu yang positif gitu. Sebetulnya justru peluang gitu dengan mengakses media-media ini, media sosial atau KTI-an ini melalui gadget yang sekarang masing-masing juga punya pegang gitu. Nah, itu sebetulnya justru peluang untuk kemudian mereka bisa mengembangkan diri dengan lebih bebas dan tanpa kenal batas gitu ya. Sampai mereka bisa berelasi dengan teman-teman di luar sana gitu, di luar negeri, di belahan bumi lain dan sebagainya gitu. Tetapi memang harus didampingi kuncinya. Sehingga kalaupun mereka berteman, kalaupun mereka mengakses sesuatu itu ya yang positif. Maka memang kewajiban orang tua adalah bisa membuka gadget anak-anaknya juga gitu. Jangan di-password dong gitu. Kemudian bisa memonitor apa yang diakses oleh anak-anaknya gitu, sampai nantinya mereka dewasa dan punya kebebasan untuk melakukan sendiri. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Erlina. Dari Pak Yose? Ya, seperti yang sampaikan Bu Erlina tadi, memang kita orang tua ya tentu juga lebih maksimal untuk mendampinginya. Kalau sebelum COVID dulu, kalau anaknya bawa HP ke sekolah nggak boleh. Kalau sekarang justru harus bawa HP kan. Ini kan dilema juga bagi kita gitu. Kita tidak bisa ketika dia duduk di dalam kamar apa di mana, apa yang dia baca, apa yang dia lihat, kita juga tidak maksimal untuk memantaunya. Nah, maka dari itu memang harus pengawalnya ekstra ketat ya untuk anak-anak kita ini, agar dia tidak salah arah dengan dengan media yang dia miliki gitu loh, itu seperti itu. Nah, tentu setelah keluarga, yaitu di dunia pendidikan, di sekolahannya gitu juga mau seperti apa kita mengawasi. Tentu kita kembali juga kepada anak-anak kita gitu ya. Seperti apa sih manfaat yang positif media yang dia miliki gitu. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Yose. Ini ada beberapa pertanyaan Ibu Erlina dan Ibu Pak Yose. Kita coba respon satu persatu dulu. Yang pertama ini dari Ibu Santi di Berbah yang bergabung. Mengenalkan dasar-dasar kepemimpinan kepada anak ini harus dimulai saat anak usia berapa sih Bapak Ibu?
Dan sekarang itu kan banyak sekali ya film-film seperti superhero. Apakah itu akan juga bisa menjadi salah satu pendukung atau malah tidak? Demikian ini. Monggo Ibu. Iya, jadi memang sejak dini tadi ya. Sebetulnya kalau saya itu dari mulai sejak di dalam kandungan pun gitu sudah diajak bicara dan sebagainya gitu ya. Dari mulai diajak bicara walaupun belum begitu dong gitu. Nah, tapi memang lebih efektif, mulai efektif itu di usia-usia sekitar 2 tahun gitu ya. Melalui berbagai cara tadi. Nah, untuk yang superhero tadi sebatas itu nggak apa-apa sebetulnya. Anak-anak itu punya tokoh-tokoh seperti itu, tapi nilai kebaikan apa dari superhero itu yang kemudian bisa dipahamkan pada anak-anak. Sampai juga dikenalkan yang superhero lokal gitu ya. Tidak hanya yang dari luar negeri. Tapi memang anak-anak ini biasanya kan menumbuhkan imajinasi yang bermacam-macam ya. Yang luas gitu, yang kadang-kala seringkali tidak terduga kita gitu. Ya bagus-bagus saja, bahkan superhero ini bukan keluar dari imajinasi juga gitu kan. Seperti itu. Jadi sangat mungkin nanti akan ada superhero yang lain sesuai dengan perkembangan zaman dan adaptasi anak terhadap globalisasi budaya-budaya lainnya tadi gitu. Yang penting adalah tetap nilai-nilai kearifan lokal kita sesuai dengan budaya kita itu yang harus tertanam. Termasuk kalau untuk jadi pemimpin nantinya ya harus sejak dini juga dikenalkan yang namanya kejujuran. Ya, kejujuran itu penting. Kemudian juga toleransi. Jadi anak-anak ini karena sudah bisa mengakses mana-mana tadi, mereka juga ada di dalam dunia yang sudah beragam gitu. Mereka paham keberagaman itu ya. Kemudian memang harus dipahamkan bahwa toleransi itu penting. Memahami orang lain, kemudian bisa berelasi dengan baik dengan orang-orang lain dengan background yang bermacam-macam gitu. Baik. Dari Pak Yosi mau menanggapi juga? Apa saja yang akan ditonton oleh anak-anak kita? Tentu yang lebih dipikirkan itu adalah pesan-pesan moral dari yang dia tonton, mau nonton film apa, kartun gitu kan. Nah, apalagi sekarang TikTok ya saya tidak bayangkan cucu saya kecil gitu, anak kecil gitu ya. Sudah bisa berinovasi, berkreasi gitu. Nah, itu kita menilai ini positif atau negatif gitu loh. Tapi kalau untuk anak-anak misalnya kecil gitu karena lihat kakaknya juga berjoget itu juga saya positif juga di satu sisi gitu loh. Ibunya juga berjoget. Iya, itu semuanya gitu loh. Saya kadang-kadang di tempat umum tanpa disadari oleh anak-anak ini dia juga bereaksi gitu loh. Itu kan menjadi persoalan gitu loh. Nah, tergantung pesan moral apa yang dia dapatkan dari kegiatan itu atau apa yang dia tonton gitu loh. Baik, Ibu Santi di Berbah demikian ini untuk pertanyaannya sudah direspon. Terima kasih sekali sudah bergabung. Baik, ke penanya berikutnya yang selanjutnya ini dari 08139201 sekian. Apakah jumlah saudara itu mempengaruhi jiwa kepemimpinan anak? Misalkan jiwa kepemimpinan anak pertama dengan anak yang terakhir. Demikian ini. Ya, sangat mungkin ya berpengaruh juga gitu. Ketika anak sulung misalnya, biasanya kan anak sulung orang-orang tua juga meskipun ada orang-orang tua yang bagus ya sudah belajar banyak sebelum jadi orang tua sehingga kemudian bisa mengasuh anak sulung dengan baik. Tapi ada juga yang trial and error gitu kan. Kemudian juga anak sulung cenderung diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Memang ada plusnya gitu karena kemudian muncul sudah sejak dini dia berlatih tanggung jawab mengelola adik-adiknya dan sebagainya gitu, diserai tanggung jawab untuk kemudian mengasuh juga adik-adiknya, mendampingi dan sebagainya, sehingga ya anak sulung seringkali punya kelebihan di situ. Nah, yang adik-adiknya atau yang paling bungsu ini yang kadang-kala orang tua kalau tidak pintar-pintar mengasuh ya memanjakan dan sebagainya. Tapi juga bisa jadi positif juga karena sudah pengalaman dengan kakak-kakaknya gitu ya. Sehingga kemudian bisa mengembangkan dengan baik. Jadi semua ada plus minusnya. Kemudian bagi keluarga yang memiliki anak yang jumlahnya banyak, ya ada plusnya karena mereka kemudian bisa bekerja dalam tim. Tapi ya sebatas kalau orang tuanya mendidik gitu ya. Mendidik dengan baik, kalau enggak malah nanti saling tidak bisa bekerja sama gitu, malah konflik gitu kan. Maka memang sangat tergantung dari parenting atau pengasuhan dari orang tua gitu, bagaimana menanamkan nilai-nilai tadi, nilai-nilai kerjasama, nilai-nilai disiplin, nilai tanggung jawab dan sebagainya.
Baik, terima kasih Mbak Lina. Dari Pak Yose mungkin ada jawaban lain Ya. ini. Jadi biasanya kalau anak tunggal gitu ya, Nah, memang ada sisi lemahnya juga. Artinya apa? Egonya terlalu kuat. Itu biasanya. Karena tidak ada yang perlu dipikirkan kanan kiri kan Iya, gitu. Kalau ada. Nah, tapi kalau misalnya di keluarga besar dia punya adik-adik lagi misalnya 3 atau 4 gitu ya. Di situ memang kadang-kadang yang paling tua ini diajarin juga toleransinya, tempo selironya gitu loh. Lantas cara misalnya dia mengkoordinir gitu lah. Juga di situ memunculkan juga jiwa kepemimpinan gitu loh. Lantas bagi yang kecil, ya ini yang perlu yang tua ini memberikan keteladanan apa tidak gitu. Nah kalau tidak itu juga berbahaya, dia akan niru. Kalau kakaknya naik meja dia juga ikut naik meja kan gitu. Nah, itu ya. Dia ada plus minusnya ya. Iya. Oke. Baik, demikian ini pertanyaan yang masuk dari 08139201 sekian yang sudah bergabung. Terima kasih. Dan ke penanya terakhir ini dari Ibu Lani di Nologasen. Selamat siang Ibu Lani. Pertanyaan dari Ibu Lani ini mengenai cara paling sederhana apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk membentuk anak jadi seorang leader. Demikian ini. Saya ke Pak Yose dulu. Ya, untuk apa misalnya jiwa-jiwa kepemimpinan tadi kalau leader gitu ya, itu memang apa mengajarkan anak-anak kita itu ya menguatkan dasarnya. Menguatkan dasar itu ya bagaimana agamanya kan gitu. Lantas sudah itu juga memberikan itu pendidikan sosial gitu. Jadi pendidikan agama, pendidikan sosial. Lantas sudah itu ya pendidikan yang berkaitan dengan lingkungan di luar gitu. Nah itu penguatan itu juga yang sangat penting. Baik, terima kasih Pak Yose. Dari Ibu Erlina. Ya, misalnya gini ya. Ketika kita harus mendidik anak supaya punya mimpi tadi, punya visi, karena pemimpin kan harus punya visi gitu. Ya hal sederhana misalnya memberikan rangsangan bagi anak untuk berimajinasi tadi. Dirangsang supaya punya mimpi tadi gitu. Sehingga kemudian si anak juga kemudian didampingi untuk bisa meraih mimpinya itu dengan cara apa ya? Dari kecil juga bisa dengan permainan-permainan sederhana juga bisa, sehingga kemudian punya target gitu yang harus diraih. Kemudian misalnya untuk ketika kita harus mendidik, karena calon pemimpin kan harus mandiri ya, belajar mandiri ya. Maka sederhananya bagaimana supaya si anak ini kemudian bisa memutuskan sesuatu. Jangan orang tua kemudian mendrill terus gitu ya, tapi ajaklah anak untuk kemudian bisa memutuskan gitu. Hal-hal kecil aja, menentukan mainan atau menentukan pengen pergi kemana dan sebagainya itu jangan langsung diajak gitu aja, tapi ditanya pendapatnya. Kalau ke sini gimana ya, kalau ke sana gimana ya, gitu kan. Sehingga itu merangsang, melatih mereka. Kemudian emosi. Nah, kan untuk sebagai pemimpin harus punya emosi yang matang. Maka memang harus dididik dari kecil. Jadi orang tua bisa memberikan contoh. Jangan terlalu reaktif ketika si anak nakal misalnya atau melakukan sesuatu yang orang tua tidak berkenan. Jangan langsung reaktif, marah dan sebagainya, tapi ditanyai gitu. Kenapa melakukan itu, plus minusnya apa dan sebagainya gitu. Nah, si anak akan belajar ketika orang tua itu tenang, santai gitu ya, slow gitu ya. Itu tetapi memecahkan sesuatu. Si anak juga merasa dihargai ketika diajak ngomong, ditanya pendapatnya dan sebagainya. Nanti dia sebagai pemimpin juga tidak langsung reaktif ketika ada bawahannya yang melakukan kesalahan atau apa gitu ya. Nah, kemudian untuk mendidik kerjasama ya dari mulai hal-hal kecil. Dengan kakaknya atau adiknya mengumpulkan mainan, menaruh di tempat yang benar dan sebagainya seperti itu. Misalnya menjemur pakaian sama-sama gitu sama ibunya atau sama kakaknya dan sebagainya. Itu kan bekerja secara tim. Ya, kemudian misalnya untuk supaya bisa memberikan teladan ya orang tua harus memberi teladan dulu gitu. Karena pemimpin harus menjadi teladan, si anak itu akan meniru gitu. Sehingga orang tua harus bisa menjadi teladan. Si anak juga akan merasa bahwa dia juga harus bisa menjadi teladan bagi adiknya, bagi temannya, dan sebagainya. Baik, demikian Ibu Lani di Nologate, terima kasih sudah bergabung. Karena kita juga sudah di menit-menit akhir ini, Ibu Erlina dan Pak Yose, mungkin harapan dari Pak Yose dan Ibu Erlina sendiri terhadap pemuda yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa ini seperti apa? Demikian. Ya. Pak Yose, monggo. Artinya kita akan mau menciptakan generasi emas ya. Generasi emas ini tentu tidak serta-merta
karena kita juga di tahun 2012 sampai 2035 itu usia remajanya lebih banyak dari lansia dan juga anak-anak gitu. Nah, ini kan aset kita. Nah, maka ke depan memang kita lebih banyak memberikan kesempatan untuk menepa diri agar anak-anak kita ini benar-benar menjadi harapan kita untuk menjadi pemimpin harapan bangsa. Itu harapan kita. Baik, terima kasih Pak Yose dari Berlina. Ya, yang jelas adalah jiwa kepemimpinan ini harus dipupuk sejak dini, gitu ya. Karena pemimpin pun terlahir tidak ujuk-ujuk gitu, tidak tiba-tiba, tetapi memang sudah terbentuk sejak dari masa dia kanak-kanak. Dari mana keluarganya, dari lingkungan seperti apa dia tumbuh di keluarganya, dari sekolah mana dia belajar gitu, dari lingkungan rumah atau lingkungan tempat tinggal, kampung, kecamatan dan sebagainya seperti apa. Semuanya itu akan berkontribusi. Perpaduan dari semuanya ini yang kemudian bisa mewujudkan apakah kemudian menjadi pemimpin yang baik atau tidak. Nah, itu maka memang semua pihak harus bekerja sama untuk mendidik atau menumbuh kembangkan anak ini. Tidak hanya diperlukan dua orang tua begitu, tetapi oleh semuanya, oleh kampung, oleh provinsi, oleh negara bahkan ya, yang semuanya berkorelasi, berkontribusi di dalam menumbuh kembangkan anak dengan baik supaya bisa menjadi pemimpin yang baik juga. Baik, Ibu Elina dan Pak Yose, terima kasih untuk kehadirannya di siang hari ini, untuk perbincangannya, dan juga untuk Anda semua listener dan sahabat sonora yang sudah stay tune dan juga bergabung dalam perbincangan kami, terima kasih. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan juga Amin. sehat selalu Pak Yose dan Bu Elina. Sehat. Semoga kita Sama-sama, bisa juga bertemu sehat. lagi di Ya. lain Semua kesempatan. sahabat Amin. sonora dan listener juga. Ya. Terima kasih kesempatannya di siang hari ini. Saya Ica pamit mewakili semua yang hadir. Selamat siang dan sampai jumpa.